Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar kali ini firman Tuhan. Saya ambil judulnya, apa yang wajib kita perbuat untuk diselamatkan. Saya mencatat ada kurang lebih 5 poin hal-hal yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan keselamatan. Yang pertama adalah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bertaat, dan kita baca di dalam kitab Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kemudian di dalam kitab Matius 7 di ayatnya yang ke-21 dan 22. Saya bacakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Saya teruskan di ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Beberapa ayat pendukung lainnya, saudaraku, bisa dibaca di dalam kitab Lukas 4 ayat 16, kemudian Wahyu 22 ayatnya yang ke-14, kitab Ibrani 5 ayat yang ke-8 dan 9, serta Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 5. Yang kedua, iman. Kita memiliki iman di dalam Ibrani 11 ayat 1. Kita mengetahui apa arti imannya. Dan Ibrani 11 di ayat 6-nya sebagai ayat-ayat kitab-kitab yang mendukung. Kita dapat baca juga di kitab Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 3 ayat yang ke-16, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Yang ketiga adalah kita mengambil keputusan untuk bertobat. Ayat-ayat pendukungnya adalah di Lukas 13 ayat 3. Kemudian Kisah Para Rasul 17 ayat 30 dan 31, serta Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Kisah Para Rasul 3 ayat 19, 2 Korintus 7 ayat 10. Dan yang keempat adalah kita mengaku. Pengakuan ini terhadap Tuhan Yesus itu yang juga sangat penting di dalam proses untuk kita diselamatkan. Ayat-ayat pendukungnya adalah di dalam kitab Matius 10 ayat 32 dan 33, kitab Roma 10 ayat 9, 10, Matius 16 ayat 15 sampai 17, Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Yang kelima adalah kita mengambil bagian di dalam baptisan. Ayat pendukungnya adalah di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ke 20, Markus 16 ayat 15 dan 16, Kisah Para Rasul 8 ayat 36, Kisah Para Rasul 10 ayat 47 dan 48, Kisah Para Rasul 8 ayat 38 dan 39, Kitab Roma 6 ayat 3 dan 4, Kolose 2 ayat 12, kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 38, dan ayat yang ke-16-nya 1 Petrus 3 ayat 21, Galatia 3 ayat 27, Roma 6 ayat 3 dan 4, 1 Korintus 12 ayat 13, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai dengan 47. 5 hal yang sangat penting ini saya kategorikan yang wajib kita perbuat untuk diselamatkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah tujuan di dalam hidup kita untuk menjadi selamat.
tujuan di dalam hidup kita mendapatkan keselamatan. Tidak ada yang lebih berharga dari tujuan hidup kita seperti itu. Di dunia ini kita hanya sementara. Dan kesempatan untuk kita benar-benar mengerti akan firman Tuhan melalui belajar, melalui proses untuk memahami betul-betul apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Terima kasih, puji Tuhan. Semoga iman kita semakin bertumbuh. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.